Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Technical Meeting UPY Matematik Competition tahun 2025 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan syarat ketentuan peserta UMC tahun 2025. Acara yang keempat, pembacaan tata tertib. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon sikap sempurna dan mendengarkan dengan hikmat.
Acara yang ketiga yaitu pembacaan syarat ketentuan peserta UMC tahun 2025. Berikut saya bacakan syarat dan ketentuan UMC tahun 2025. UPY Matematik Festival Bat 9 dengan tema Class of Number Festival Kompetensi, Inovasi dan Pembelajaran Matematika. UPY Matematik Competition tingkat SMA, SMK, MA sederajat tahun 2025 dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, pelajar SMA atau SMK atau MA sederajat se-Indonesia tingkat nasional. 2. Membayar biaya pendaftaran via transfer bank. Poin A, gelombang 1, satu peserta sebesar 55.000 per orang. 2 atau lebih peserta sebesar 50.000 per orang dalam satu sekolah. Poin B, gelombang 2, satu peserta sebesar 65.000, 2 peserta atau lebih sebesar 60.000 per orang dalam satu sekolah. 3. Peserta wajib follow Instagram @pemat_upy @umf.pemat dan @pendidikan_matematika_upy. 4. Peserta wajib share Twibbon melalui Instagram dengan caption yang sudah disediakan. Twibbon dapat dibuat secara online melalui link https://twibbon.nz/UMC SMA 2025. 5. Mengisi dan melengkapi berkas formular pendaftaran secara online. 6. Peserta wajib membuat surat pernyataan diri tidak melakukan kecurangan dalam pelaksanaan lomba. Format surat dapat diunduh melalui link https://bit.ly/spt/UMC SMA 2025. Selanjutnya, prosedur pendaftaran. Yang pertama, melakukan pendaftaran secara online. Poin A, gelombang 1, tanggal 4 Januari sampai 31 Januari 2025 melalui link https://s.id/pendaftaran UMC 9 gelombang 1. B, gelombang 2, tanggal 1 Februari sampai 19 Februari 2025 melalui link https://sid/pendaftaran UMC 9 gel 2. Mohon maaf untuk gelombang 2 sampai tanggal 27 Februari 2025. 5. Pengalaman dan teman. Catatan, guru pembimbing akan mendapatkan sertifikat apabila mengirimkan 2 peserta, tidak berlaku kelipatan. Alur pelaksanaan. Pendaftaran dan pembayaran secara online. Technical meeting akan dilaksanakan Senin tanggal 24 Februari 2025 secara online. Pelaksanaan UPY Matematik Competition UMC dilakukan secara online dengan ketentuan yang berlaku pada Sabtu 1 Maret 2025 pukul 07.30 sampai selesai.
Tata cara masuk grup Telegram. 1. Setelah selesai mengisi dan melengkapi form pendaftaran secara online, setiap peserta wajib konfirmasi kepada kontak person untuk masuk ke dalam grup Telegram UMC, SMA, SMK, MA, HMP, PEMAT, UPY. 2. Mengganti username pada Telegram dengan nama lengkap peserta dengan huruf kapital semua. 3. Mengganti foto profil dengan tujuan kegiatan UMC. Keempat, pastikan semua persyaratan sudah lengkap. Kelima, keep and stay enjoy in group sampai dengan kegiatan berlangsung. Keenam, informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person. Acara yang keempat yaitu pembacaan tata tertib kepada Saudari Aptamia Sari, saya persilahkan. Oke. Yang pertama mengenai petunjuk penggunaan aplikasi Examora. Yang pertama, install aplikasi Examora. Untuk penggunaan Android bisa diunduh dan pasang aplikasi Examora melalui Google Play Store. Dan yang kedua, untuk pengguna iOS atau laptop bisa install aplikasi Google Drive dan Examora Browser dari App Store. Untuk pengguna laptop, bisa klik link deskripsi box yang ada di YouTube dengan contoh penggunaan Examora yang telah di-share oleh panitia. Yang kedua, memulai ujian dengan Examora. Pastikan Anda mengetahui email dan password email yang akan digunakan. Yang pertama, membuka aplikasi Examora yang sudah diinstal. Yang kedua, masukkan token ujian yang telah diterima. Dan yang ketiga, yaitu mengikuti petunjuk yang muncul di layar untuk memulai ujian. Yang ketiga, mengakhiri ujian dengan cara setelah menyelesaikan semua soal, pastikan Anda mengikuti instruksi di layar untuk mengakhiri dan mengirimkan jawaban Anda. Yang kedua, masukkan token keluar yang telah diberikan dan Anda akan otomatis keluar dari aplikasi Examora. Yang ketiga, pastikan Anda menyelesaikan soal sebelum waktu pengerjaan habis, karena jika melebihi waktu ujian, maka jawaban Anda tidak akan terekam. Yang kedua yaitu tata tertib pelaksanaan UMC 2025. Tata tertib pelaksanaan UMC 2025. Yang pertama, peserta wajib mempersiapkan diri dan hadir dalam Zoom meeting sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan seragam sekolah, berpenampilan rapi, dan sopan. Yang ketiga, selama ujian berlangsung, peserta wajib bergabung dalam Zoom karena informasi ujian akan diberitahukan panitia secara langsung melalui Zoom tersebut, seperti kode soal, pemberitahuan waktu ujian, dan informasi lainnya. Yang keempat, peserta wajib menonton video simulasi dan melakukan praktek secara mandiri. Kesalahan teknis yang dilakukan peserta ketika melaksanakan ujian bukan menjadi tanggung jawab panitia.
Yang kelima, peserta menyiapkan perangkat ujian dan kuota internet yang stabil. Yang keenam, peserta tidak diperbolehkan menghidupkan mikrofon jika tidak diberikan izin oleh panitia. Yang ketujuh, peserta wajib on kamera selama mengikuti ujian. Terlihat wajah, tangan peserta dalam mengerjakan, dan pencahayaan mencukupi. Seperti contoh pada gambar pengambilan on camera zoom. Nah, jika individu maka terlihat pada gambar seperti tersebut. Yang kedelapan, jika dalam kelompok maka maksimal 3 orang dalam satu zoom dan kamera terlihat seperti pada gambar yang telah dipaparkan. Yang kedelapan, peserta dilarang untuk mengaktifkan mikrofon selama ujian berlangsung. Yang kesembilan, semua peserta wajib mematuhi tata tertib ujian UMC yang telah ditentukan. Yang kesepuluh, peserta wajib melakukan konfirmasi kepada panitia apabila telah selesai mengerjakan soal. Panitia akan melakukan cross-check apakah data pengerjaan soal peserta telah masuk. Kemudian, panitia akan memindahkan peserta tersebut ke dalam room terpisah. Jika tidak melakukan konfirmasi, maka tingkah laku peserta atau pergerakan yang mencurigakan akan dicatat oleh panitia sebagai bentuk pelanggaran tata tertib pelaksanaan kegiatan. Akan diawasi sepenuhnya oleh panitia pelaksana kegiatan UMC. Yang ke-11, kegiatan akan diawasi sepenuhnya oleh panitia pelaksana kegiatan UMC secara bertahap dan bergantian. Yang ke-12, keputusan juri atau panitia tidak dapat diganggu gugat. Teknis pelaksanaan UMC yaitu yang pertama, pelaksanaan ujian menggunakan 2 buah perangkat bagi peserta online, baik berupa 2 buah handphone atau 2 laptop atau 1 handphone dengan 1 laptop. Misalnya perangkat A untuk mengikuti Zoom meeting dan perangkat B untuk mengerjakan soal UMC. Gambaran pelaksanaan dapat dilihat pada poin 7 pada tata tertib pelaksanaan di atas. Bagi peserta menggunakan 1 buah handphone atau laptop untuk mengerjakan soal secara online. Nomor 2, akses ujian baik kode token aplikasi ujian yang tertera pada handphone dan file ujian laptop akan dibagikan 15 menit sebelum pelaksanaan ujian UMC akan dibagikan melalui grup. Peserta dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk akses ke ujian dan melakukan login alamat email dan mengisi biodata masing-masing peserta. Apabila terdapat kendala, dapat menghubungi panitia. Yang ketiga, peserta login dengan ID Zoom meeting dan password yang akan dibagikan melalui grup. Yang keempat, peserta wajib mengganti nama pengguna Zoom meeting dengan format. Jika individu, maka nama lengkap peserta underscore sekolah underscore jurusan. Dan jika kelompok, maka jumlah siswa underscore sekolah. Apabila kelompok, wajib melakukan konfirmasi terhadap panitia. Zoom berkelompok maksimal 3 peserta dalam satu akun Zoom. Yang kelima, kode soal akan dibagikan melalui kolom chat Zoom atau diberikan secara lisan oleh panitia melalui Zoom. Yang keenam, peserta wajib on kamera dan off mic sampai kegiatan selesai. Yang ketujuh, setiap peserta mengerjakan 20 soal pilihan ganda, 10 soal isian singkat, selama 100 menit secara online. Yang kedelapan, peserta diperbolehkan mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pengawas. Yang kesembilan, peserta yang telah selesai mengerjakan soal wajib melakukan konfirmasi. Konfirmasi dapat melalui kontak person panitia atau melalui kolom chat Zoom. Dengan catatan, peserta wajib melakukan
simulasi secara mandiri. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang sekiranya masih bingung terkait syarat ketentuan, tata tertib, ataupun ada hal yang belum paham mengenai apapun yang berkaitan dengan UMC Bat 9, bisa langsung ditanyakan. Bisa menuliskan pada kolom chat Zoom atau bisa mengaktifkan fitur raise hand pada Zoom. Dipersilahkan. Baik, dipersilakan. Izin menjawab untuk out dari aplikasi Xmamora nanti pakai token keluar dari panitia. Nanti mungkin di akhir dari panitia akan ada pesan Ibu, nanti bisa dimasukkan untuk token keluarnya. Izin menjawab pertanyaan dari M. Faiz Nur Fadilah. Untuk simulasi ini tidak hanya satu kali saja untuk penggunaan aplikasi. Setelah itu ujiannya satu kali tahap, tidak ada penyisihan ataupun babak final. Seperti itu. Untuk sesi pertanyaan akan saya tutup sampai 16.35. Setelah itu akan saya jawab secara berurutan dari atas. Dan nanti untuk pertanyaannya, sesi pertanyaannya akan dibuka kembali.
Baik, untuk menjawabnya akan saya ulang dari atas ya. Yang pertanyaan pertama dari Jason Stephen. Baik, untuk rundown dan tata tertibnya nanti pasti akan di-share di grup Telegram. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Yuli Estiningsih, tadi sudah dijawab ya, untuk semifinal tidak ada, hanya 1 kali tahap saja. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Faik Nur Fadila. Untuk cara keluar dari Examora, nanti di akhir giveformnya itu ada pesan mengenai token dan cara keluar. Nah, untuk token keluar itu nanti akan diinformasikan pada saat di Zoom-nya dan juga sudah tertulis dalam pesan di giveform di akhir pas mau keluar. Nah, lalu untuk Muhammad Rafi tentang untuk kelas yang ada jurusan IPS dan IPA, nickname Zoom-nya diisi jurusan apa ya? Untuk tahun ini semua sama, jadi tidak ada perbedaan antara IPS dan SMA IPS dan SMA IPA karena kisi-kisi dari kami yaitu disamaratakan mengenai IPS dan IPA-nya. Lalu pertanyaan dari SMK Muhammadiyah Wanasari, adakah soal UMC tahun sebelumnya yang bisa kami akses sebagai persiapan? Untuk tahun sebelumnya itu tidak ada karena kami berbeda kisi-kisinya ya Kak. Jadi bisa dipelajari dari kisi-kisi tersebut. Lalu dari MAN 3 Bantul. Untuk jurusan kemarin kami isi strip semua karena sekolah kami memang tidak ada jurusan. Terus bagaimana ya Kak? Tidak apa-apa Ibu atau Bapak karena di sini semuanya sama, baik SMK IPA, SMA IPS atau MAN itu semuanya sama. Jadi hanya satu kisi-kisi dan satu bendel soal. Untuk poin isian dan pilihan ganda apakah berbeda? Iya, jadi poin pilihan ganda dan poin isian singkat itu berbeda. Tapi kami tidak ada sistem min ya, karena jika poin isian itu 1 dan pilihan ganda 3, apabila salah itu otomatis akan 0. Lalu izin menjawab untuk pertanyaan dari Rasuna Mayo Pacira SMKN 1, apakah bisa menggunakan satu perangkat
Zoom sama ngerjain soalnya. Izin menjawab kalau untuk itu belum bisa karena kita menggunakan aplikasi yang belum bisa mengakses ke kamera ataupun manapun. Jadi kita menggunakan dua perangkat. Yang pertama mungkin bisa menggunakan dua handphone. Yang pertama untuk mengerjakan, yang kedua bisa untuk akses Zoom meetingnya. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan dari Ibu Yuli Estiningsih. 7 orang yang mengikuti, kami akan dijadikan 3 room atau 2 room ketika Zoom. Untuk penggabungan kelompok itu bisa Ibu, tetapi nanti penataan kameranya harus terlihat semuanya. Jadi jangan sampai ada misal salah satu siswa tidak terlihat tangannya dan alat handphone untuk mengakses ke ujian tersebut. Dan dijadikan ke 3 room saja, Ibu. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Jason Stephen Suhendra. Untuk pembagian roomnya nanti akan dikirimkan link Zoom dan nanti menjadi satu semua peserta. Izin menjawab pertanyaan dari Rifdatun Nailah. Tata tertib pelaksanaan nanti akan di-share oleh panitia di grup peserta. Lalu aplikasi mengambil dari mana? Untuk aplikasinya itu untuk yang pengguna Android bisa download Examora di Play Store. Lalu untuk Save Exam browsernya bisa klik link yang ada di deskripsi box di video YouTube yang telah diberikan oleh panitia. Lalu itu nanti bisa diinstal. Untuk jam pengerjaannya itu 100 menit, dimulai dari jam 9 sampai jam 10.40. Lalu untuk link Examora ada di mana ya? Untuk link Examora itu nanti akan saya kirimkan. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Zuli Estiningsih. Untuk aplikasi Examora itu bisa diakses dari mana? Nanti akan saya bagikan kembali untuk tutorial penginstalan aplikasi Examora. Begitu, Ibu. Untuk kisi-kisi sudah ada di SK-nya, silakan bisa diakses pada bagian akhir SK. Untuk soal-soalnya bisa dibaca kembali di bagian kisi-kisi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Selvia. Untuk soal-soal berupa literasi numerasi atau gimana? Untuk soal-soalnya nanti bisa dilihat dari kisi-kisi. Kita menetap acuannya pada kisi-kisi tersebut dan bukan berupa literasi numerasi.
seperti ujian SMA pada umumnya. Seperti itu. Izin menjawab, untuk mengerjakan pakai komputer, apakah kamera harus dari samping biar kelihatan tangannya? Ya, Ibu. Jadi, seperti yang tertera pada tata tertib, maka wajah dan tangan pengerjaan harus terlihat di kamera zoom. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, perbedaan antara poin pilihan ganda dan isian. Mohon maaf, mungkin tadi saya salah untuk menyebutkannya. Untuk pilihan ganda itu poinnya 1 dan untuk isian singkat itu poinnya 3. Lalu untuk cara menjawab untuk soal isian, untuk satuan perlu ditulis misal 2 cm persegi. Nanti kalau pangkat, kalau misalnya nggak bisa nulis pangkat, bisa pakai tanda V kebalik yang seret begitu. Lalu kemudian desima kan bisa koma, lalu untuk pecahan nanti bisa pakai per atau garis miring. Lalu Baik, menanggapi pertanyaan dari Jason Stephen Suhendra, untuk kisi-kisi nanti akan saya share kembali pada grup Telegram. Begitu. Baik, untuk pertanyaan saya, apakah ada pertanyaan lagi dari peserta maupun Bapak Ibu? Dipersilahkan. Kami tunggu sampai jam 4.50. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Muhammad Faik Nur Fadilah. Untuk kuadratnya bagaimana ya? Jika menggunakan handphone nanti ada untuk kuadrat itu sudah ada. Mungkin bisa menggunakan seperti yang dicontohkan Jason Stephen. V di atas kebalik seperti itu untuk kuadrat. Atau mungkin shift 6. Shift dan 6. Saya ulangi kembali ya. Untuk kuadrat nanti bisa tekan tombol shift dan angka 6. Keyboard 6 maksudnya. Untuk di laptop seperti itu. Untuk di handphone nanti bisa ditekan angka 2-nya, ditekan lama seperti itu. Izin menjawab pertanyaan dari Rohan. Untuk ketentuan baju seragamnya, yang penting baju sekolah dan rapi.
Untuk rekaman Zoom ini akan diupload di YouTube dan link akan dikirim oleh panitia di grup. Boleh diteruskan. Menjawab pertanyaan dari Muhammad Rafi, untuk isiannya langsung ditulis jawaban akhir atau ditulis caranya. Boleh ditulis caranya atau mungkin bisa langsung ditulis jawaban akhirnya seperti itu. Tapi sama-sama tiga kalau salah. Ya. Dan untuk poinnya nanti masih sama-sama 3, untuk salah, untuk benar nanti 3, untuk salah nanti 0, seperti itu. Izin menegaskan ya, di sini bukan esai tapi isian singkat. Jadi mungkin lebih baik, atau karena waktunya hanya 100 menit, maka lebih baik langsung jawabannya saja. Menekankan kembali untuk Baik, untuk pertanyaan akan dibuka kembali, ditunggu sampai pukul 5. Pukul 5 maksudnya jam 5. Saya ulangi kembali, untuk pertanyaan dibuka kembali, ditunggu sampai jam 5. Untuk pertanyaan terakhir ya, teman-teman.
Izin menjawab untuk pertanyaan dari SMK Muhammadiyah Wonosari untuk konfirmasi dengan panitia berkaitan dengan Zoom berkelompok atau individu nanti sebelum Zoom meeting Hamin satu jam. Saya ulangi lagi untuk konfirmasinya Hamin 1 jam sebelum mengikuti Zoom meeting. Seperti itu. Izin menjawab dari Mantiga Mantul untuk sistem Eksamora untuk isian singkat apakah bisa mengakomodir penulisan yang beragam? Insya Allah bisa dan soal dan serta jawaban yang kami buat sudah kami sesuaikan dengan apa Eksamora ini bisa nggak ya buat nulis ini begitu. Lalu untuk yang kedua, jika salah menjawab soal, tidak ada ya teman-teman. Teman-teman, Bapak atau Ibu, tidak ada poin negatif. Artinya jika salah langsung 0. Jika benar langsung pada poinnya 1 ataupun 3 jika isian singkat. Lalu untuk soalnya mirip OSN atau enggak ya? Tidak mirip, tapi ada kemungkinan 2 atau 3% mirip. Lalu untuk Jason, kalau yang di exam browser itu nanti menggunakan file yang sama dengan simulasi atau nanti ada file yang dikirim. Nanti panitia akan mengirimkan filenya berupa Google Drive. Jadi nanti kalau setelah panitia ngirim Google Drive, lalu bisa langsung masuk ke Google Drive, link Google Drive yang telah dikirim oleh panitia, lalu nanti bisa download dan masukkan token yang telah kami bagikan di kolom chat Zoom. Begitu. Berlaku untuk laptop dan untuk Examora nanti langsung ke aplikasi Examora dan tokennya sama dengan yang telah di-share oleh panitia. Untuk HP ya, kalau Examora HP, kalau laptop file. Baik, untuk pertanyaan akan saya tutup. Untuk pertanyaan berikutnya nanti bisa melalui grup Telegram peserta UMC 2025. Atau mungkin bisa dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada grup pembimbing UMC 2025. Menekankan kembali untuk simulasi nanti akan saya share bagi yang baru bergabung pada grup dan untuk simulasi bisa dilaksanakan sebelum hari H pelaksanaan ujian UMC. Jadi pada tanggal 28 Februari. Untuk tokennya diperhatikan kembali untuk penulisannya huruf kapital atau huruf kecil tandanya menggunakan spasi atau tidak. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kini pada acara yang terakhir yaitu penutup.
Alhamdulillah dari awal hingga akhir acara technical meeting UPY Matematik Competition tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar. Marilah acara kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sebelum acara ini, mohon maaf sebelumnya mengingatkan untuk peserta silakan untuk presensi pada kolom chat komentar ya. Saya ulangi lagi, untuk peserta silakan untuk presensi pada kolom komentar. Pada link yang sudah disediakan oleh panitia, silakan. Sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk peserta untuk presensi pada kolom chat dengan link yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk presensi akan ditunggu sampai jam 5:30. Terima kasih.